Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 101. Aku sudah menduga, tetapi aku tidak sempat memperhatikannya lebih lama karena keadaan medan, jawab Buntal. Dalam pada itu, maka Buntal dan Juiring pun termasuk di antara mereka yang harus berada di Sukawati untuk beberapa saat. Arum dan Rarawarip akan mengikutinya bersama beberapa orang yang lain. Ketika malam turun, beberapa puluh orang dari pasukan Pangeran Mangkubumi masih sibuk untuk membenahi medan. Sebagian dari mereka telah meninggalkan medan untuk mengatur tempat yang baru bagi mereka. Ternyata dari pertempuran itu pasukan Mangkubumi telah mendapat beberapa pucuk senjata. Bahkan meriam-meriam kecil yang akan dapat mereka tempatkan di lereng Bukit Garigal, meskipun mereka hanya mendapat beberapa butir peluru. Namun para pengikut Pangeran Mangkubumi itu akan dapat berusaha mendapatkan peluru lebih banyak lagi, dengan cara sebagaimana pernah mereka lakukan, karena di antara para pelayan dan pengikut kumpeni ditempatkan beberapa orang pengikut setia Pangeran Mangkubumi. Hampir semalam suntuk kumpeni dan prajurit Surakarta menempuh perjalanan kembali ke Surakarta. Karena keadaan pasukan itu, maka setiap kali pasukan itu berhenti. Orang-orang yang luka parah memerlukan perawatan khusus, sementara yang letih pun menjatuhkan dirinya di tepi jalan apabila pasukan itu beristirahat. Bahkan di antara mereka ada yang berbaring saja di rerumputan. Dalam pada itu, para pemimpin pasukan Surakarta dan kumpeni itu yakin bahwa seorang pengkhianat telah memberitahukan kepada petugas-petugas sandi Pangeran Mangkubumi bahwa pasukan kumpeni yang kuat akan menyerang Gebang. Tidak terduga sama sekali, berkata seorang senapati, meskipun rencana ini disusun dalam lingkungan yang sangat terbatas, tetapi telinga petugas sandi Pangeran Mangkubumi sempat juga mendengarnya. Tentu seorang pengkhianat, geram seorang perwira kumpeni. Senapati itu tidak membantah, lapun sependapat, tentu ada seorang pengkhianat. Tetapi siapa? Teka-teki itu memang harus dijawab. Ketika kumpeni dan prajurit Surakarta gagal mengepung dan menghancurkan pasukan Raden Mas Said, mereka pun sependapat. Ada seorang pengkhianat. Tetapi pengkhianat di antara mereka masih belum dapat diketemukan. Ketika kemudian Surakarta merencanakan menyerang Gebang dengan rencana yang sangat dirahasiakan, bahkan sampai saat pasukan itu berangkat tidak banyak yang mengetahuinya selain para pemimpin tertinggi, namun rencana itu dapat juga diketahui oleh Pangeran Mangkubumi. Dengan demikian, maka setiap pemimpin Surakarta dan kumpeni telah sependapat bahwa persoalan pengkhianatan itulah yang harus diselesaikan lebih dahulu. Baru kemudian mereka akan dapat merencanakan tindakan-tindakan lebih lanjut. Karena itu, ketika pasukan Surakarta yang marah memasuki kota menjelang dini hari, maka para pemimpin Surakarta menyambutnya dengan penuh keprihatinan. Hampir tidak mungkin, berkata seorang tumenggung. Siapa tahu, Pangeran Mangkubumi mempunyai aji lelimunan. Ia dapat melenyapkan diri dan hadir dalam setiap pembicaraan, sahut yang lain. Aku percaya kalau Pangeran Mangkubumi memiliki sekumpulan ilmu dan aji-aji. Tetapi aku kira tidak aji lelimunan, sahut tumenggung yang pertama. Menurut pendapatku, tentu ada pengkhianatan di antara para pemimpin tertinggi. Aku sendiri tidak tahu bahwa sepasukan yang besar telah menuju ke Gebang. Baru kemudian aku mengetahuinya setelah pasukan itu berangkat. Tentu beberapa orang pun seperti halnya dengan aku. Jika ada pengkhianatan, apakah mungkin penghubungnya sempat menyampaikan rencana itu dan memberikan kemungkinan pasukan Pangeran Mangkubumi menyiapkan jebakan yang demikian sempurna, meskipun masih juga ada kelemahan-kelemahannya, jika pengkhianatnya bukan justru para pemimpin. Kawannya mengangguk-angguk. Namun bagaimanapun juga adalah satu kenyataan bahwa rencana kumpeni itu dapat dicium oleh hidung petugas sandi Pangeran Mangkubumi. Pada hari berikutnya, rasa-rasanya para pemimpin Surakarta menjadi berkabung. Mereka yang terluka parah, ternyata ada yang tidak sempat ditolong lagi. Namun mereka masih beruntung bahwa mereka sempat melihat Surakarta lagi kipun dalam gelapnya pagi hari. Karena itu, maka telah terjadi kesibukan yang menarik perhatian rakyat Surakarta. Bahkan akhirnya para prajurit tidak lagi dapat menyembunyikan kegagalan mereka, sehingga berita itu pun tersebar secepat tumbuhnya matahari di langit. Orang-orang yang pergi ke pasar pun segera mendengar bahwa pasukan Surakarta telah mengalami kegagalan. Bahkan mengalami kerugian yang parah. Mayor Bilman telah terbunuh di peperangan. Dalam pada itu, di Istana Sinduratan, Raden Ayu Galuhwarit masih selalu dicengkam oleh kegelisahan.
Kepergian Rarawarih ke Gebang membuatnya selalu gelisah. Apakah gadisnya itu sampai ke tujuan? Karena itu, sejak Rarawarih meninggalkan Sinduratan diantar oleh seorang pengawal, Raden Ayu Galihwarit menjadi selalu gelisah. Rasa-rasanya ia tidak dapat duduk tenang dan tidak dapat tidur nyenyak ketika malam tiba. Bahkan bukan saja karena Rarawarih yang belum pernah mengemban tugas-tugas seperti yang dilakukannya itu, tetapi Raden Ayu Galihwarit juga memikirkan keadaan pasukan Pangeran Mangkubumi. Jika Warih terlambat atau tersesat dan tidak berhasil mencapai Gebang, maka keadaan pasukan Pangeran Mangkubumi tentu akan parah. Meskipun seandainya Rarawarih tersesat, namun kemudian ia berhasil pulang kembali ke Istana Sinduratan dengan selamat, namun kelambatan pemberitahuan pada pasukan Pangeran Mangkubumi itu tidak akan dapat diperbaikinya lagi. Jika malam itu pasukan Pangeran Mangkubumi dihancurkan, maka pasukan itu akan lumpuh. Jika Pangeran Mangkubumi sendiri berhasil lolos, maka untuk menyusun kekuatan kembali diperlukan waktu dan barangkali juga menyusun kembali kepercayaan orang-orang Surakarta atas kemampuannya. Menjelang pagi, jantung Raden Ayu Galihwarit bagaikan berdentang semakin cepat. Raden Ayu sadar bahwa saat-saat menjelang fajar itulah Bilman dan pasukannya akan mengepung dan menghancurkan pasukan Pangeran Mangkubumi yang berada di Gebang. Karena kegelisahannya itulah, maka Raden Ayu Galihwarit yang hampir tidak tidur semalam suntuk itu pun berjalan mondar-mandir di serambi biliknya. Semakin terang langit di sebelah timur, rasa-rasanya jantungnya menjadi semakin cepat berdenyut. Jika terjadi perang besar, maka perang itu tentu sudah pecah. Seperti kemarin, sehari itu pun Raden Ayu Galihwarit dicengkam oleh kegelisahan yang semakin dalam. Tidak ada seorang pun yang dapat membantunya memikul beban di hatinya. Ia tidak sampai hati membuat ayahandanya menjadi gelisah pula seperti dirinya. Dalam keadaan yang pelik, kadang-kadang ayahandanya justru tidak dapat berpikir lagi jika penyakitnya menjadi kambuh. Hari itu adalah hari yang menyiksa bagi Raden Ayu Galihwarit. Rasa-rasanya panas matahari telah membakar seisi istana. Di mana-mana terasa panas, sementara jantungnya menjadi semakin berdebaran. Apakah Warih memang tidak sempat pulang, katanya di dalam hati, atau justru karena peristiwa ini, ia benar-benar meninggalkan aku sendiri sebagaimana dimintanya setiap kali, namun kadang-kadang hatinya meronta, akulah yang bodoh, yang memberinya satu beban yang terlalu berat baginya. Jika Warih gagal, dan mengalami kesulitan bagi dirinya sendiri serta kehancuran bagi pasukan Pangeran Mangkubumi, maka tanggung jawabnya adalah pada pundakku. Kenapa aku tidak berangkat sendiri? Tetapi sekilas terbayang orang-orang yang mendapat tugas mengawasi Istana Sinduratan itu. Jika Raden Ayu sendiri yang keluar meskipun dari pintu butulan, tentu akan lebih cepat dikenal oleh para pengawas yang ditempatkan di sekitar istana itu. Mereka sudah mulai curiga kepadaku, berkata Raden Ayu itu kepada diri sendiri. Namun dalam pada itu, Raden Ayu Galihwarit masih tetap berusaha menyembunyikan kegelisahannya kepada ayahandanya. Apalagi ayahandanya masih tetap murung di dalam biliknya karena kepalanya yang terasa sangat pening di hari-hari terakhir. Sejak peristiwa kematian dua orang perwira kumpeni di istananya, Pangeran Sindurata memang sering merenung. Tetapi Raden Ayu Galihwarit yang sibuk dengan persoalannya sendiri tidak sempat untuk mengamati keadaan ayahandanya, bahkan ia justru berusaha menyembunyikan persoalannya sendiri agar tidak menambah beban hati ayahandanya. Malam kedua terasa siksaan itu menjadi semakin berat. Semalam suntuk Raden Ayu Galihwarit tidak tidur sama sekali. Bahkan rasa-rasanya udara di dalam biliknya terlalu panas seperti di dalam tungku. Karena itu, seperti malam sebelumnya, Raden Ayu itu berjalan mondar-mandir di serambi. Bahkan kadang-kadang ia duduk dengan gelisah. Ketika pengawal istana itu mengelilingi halaman dan kebun, maka setelah membungkuk hormat, pengawal itu bertanya, kenapa Raden Ayu berada di luar bilik di malam begini? Udara panas sekali, jawab Raden Ayu singkat. Pengawal itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun mohon diri untuk melanjutkan tugasnya. Meskipun pengawal itu membungkuk hormat namun di dalam hati ia berkata, perempuan itu kesepian. Agaknya tidak ada perwira yang sempat menjemputnya ke sebuah bujana 2 malam berturut-turut ini. Bahkan pengawal itu sebagaimana juga para pelayan di istana itu menganggap bahwa putri itu telah menyingkirkan anak gadisnya. Mungkin untuk mengamankan anak gadisnya dari kebuasan orang-orang asing.
Tetapi mungkin juga karena Rarawari yang meningkat dewasa dan tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik itu akan dapat menyaingi kecantikannya di mata orang-orang pendatang dari seberang yang disebut company itu. Karena itulah, maka sebenarnya lah para pelayan itu sama sekali tidak menaruh hormat kepada Raden Ayu itu di dalam hati, meskipun yang terungkap dalam sikap dan tingkah laku mereka setiap hari agak berbeda. Demikianlah, kegelisahan itu mencengkam Raden Ayu tanpa dapat dihindarinya. Karena itulah, ketika ia mendengar seorang pelayannya di dapur yang baru saja kembali dari pasar di pagi harinya, berbicara tentang pasukan Surakarta, dengan serta-merta maka pelayan itu telah dipanggilnya. "Apa yang kau dengar di pasar pagi ini?" bertanya Raden Ayu Galihwarit. "Ampun Raden Ayu," jawab pelayannya itu, "orang-orang di pasar berbicara tentang company dan pasukan Surakarta yang kembali dari Medan." "Medan mana?" bertanya Raden Ayu. "Hamba tidak tahu Raden Ayu," jawab pelayan itu, "tetapi mereka menyebut-nyebut pasukan Pangeran Mangkubumi." "Coba katakan, apa yang telah kau dengar sebagaimana kau dengar. Jangan ditambah dan jangan dikurangi. Aku ingin mendengar apa yang telah terjadi." Pelayan itu beringsut setapak. Kemudian katanya, "Raden Ayu, orang-orang di pasar itu mengatakan bahwa pagi ini pasukan Surakarta yang terdiri dari company dan prajurit-prajurit Surakarta yang dipimpin oleh Pangeran Yudakusuma dan Mayor Bilman telah memasuki kota dalam keadaan yang parah." "Parah bagaimana?" bertanya Raden Ayu itu tidak sabar. "Menurut cerita yang hamba dengar, pasukan itu mengalami kegagalan karena perlawanan pasukan Pangeran Mangkubumi. Seorang dapat mengatakan seolah-olah melihatnya sendiri, bahwa pasukan itu telah terjebak." Raden Ayu Galihwarit menarik nafas dalam-dalam. Ternyata pasukan Pangeran Mangkubumi itu berhasil mengatasi kedatangan company dan para prajurit Surakarta. Meskipun Raden Ayu Galihwarit tidak mengabaikan kemungkinan bahwa berita tentang sergapan yang tiba-tiba itu didengar oleh Pangeran Mangkubumi dari petugas-petugas sandinya yang lain, namun bahwa pasukan Pangeran Mangkubumi tidak justru terjebak itu, membuatnya sedikit berlega hati. Raden Ayu, pelayannya itu melanjutkan, "Memang kasihan sekali. Ketika hamba berangkat ke pasar, hamba memang melihat kesibukan para prajurit. Kemudian hamba mendengar bahwa banyak company dan prajurit yang gugur dan terluka parah." Raden Ayu Galihwarit menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian terkejut ketika ia mendengar pelayannya itu berkata, "Di antara mereka yang gugur terdapat Mayor Bilman, dan yang terluka parah di antaranya adalah Kapten Kenop dan Letnan Rapis." "Mayor Bilman gugur?" Raden Ayu mengulang. Pelayannya mengerutkan keningnya. Pelayan itu tahu bahwa Mayor Bilman adalah salah seorang dari kawan Raden Ayu yang dekat. Tetapi ia sudah terlanjur menyebutkannya. Karena itu, maka jawabnya, "Itu hanya yang hamba dengar Raden Ayu. Tetapi hamba tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi." Raden Ayu mengangguk-angguk. Kemudian katanya, "Terima kasih. Pergilah ke dapur." Pelayan itu pun kemudian meninggalkan Raden Ayu itu seorang diri. Kegelisahannya tiba-tiba saja telah justru meningkat. Ia kemudian berpikir tentang Rarawari. Apakah yang kemudian terjadi atasnya? Namun akhirnya Raden Ayu Galihwarit itu tidak dapat ingkar. Kematian Mayor Bilman memang berkesan sekali. Laki-laki asing itu mempunyai kedudukan yang khusus di dalam hatinya. Meskipun ia tetap menganggap orang asing, serta hubungannya di saat-saat terakhir adalah justru karena usahanya memperbaiki kesalahannya dan menebus segala dosanya dengan caranya, yang justru melahirkan dosa-dosa baru, namun Bilman adalah lain dari para perwira company yang lain. Karena itu, berita kematiannya telah membekas pula di hatinya. Sejak itu, maka ia tidak akan dapat bertemu lagi dengan mayor yang kadang-kadang lembut, tetapi kadang-kadang kasar sesuai dengan sifatnya sebagai seorang prajurit yang telah menjelajahi benua dan samudra, namun yang tidak dapat berbuat banyak menghadapi Pangeran Mangkubumi dari Surakarta. Baru kemudian, setelah Raden Ayu Galihwarit sempat menilai perasaannya, maka ia mulai menyisihkan kematian Mayor Bilman dari hatinya. Pada saat-saat ia sudah bertekad untuk menunjukkan pengabdiannya kepada keluarganya yang telah dinodainya, kepada Surakarta dan kepada bangsanya, maka sentuhan perasaan terhadap Mayor Bilman itu harus disingkirkan. Jika ia benar-benar merasa hadirnya sesuatu ikatan, maka ia justru telah menodai lagi kesetiaannya kepada Pangeran Ranakusuma. Bukan saja dengan tingkah laku lahiriah karena ia menginginkan sesuatu yang tidak pernah dipunyainya sebelumnya,
Tetapi justru makna dari kesetiaannya itu sendiri. Jika aku berhubungan dengan Bilman, dengan siapapun juga di antara para perwira kumpeni, justru karena aku ingin menghancurkan mereka, perasaan Raden Ayu itu pun menghentak di dalam dadanya untuk mengatasi getar hatinya karena kematian Mayor Bilman. Dengan demikian, maka Raden Ayu itu pun menjadi semakin tenang. Kematian Mayor Bilman adalah pertanda bahwa Pangeran Mangkubumi benar-benar berhasil mengatasi kehadiran pasukan kumpeni dan para prajurit Surakarta yang tiba-tiba. Yang kemudian masih dipikirkannya adalah Rarawari. Tetapi ia pun dapat berharap bahwa Rarawari telah benar-benar sampai ke daerah Gebang. Rasa-rasanya tidak ada orang lain yang mengetahui rahasia yang dipegang sangat rapat oleh kumpeni dan para perwira tinggi di Surakarta. Karena itu, tentu Rarawari telah sampai dengan selamat ke Padukuhan Gebang. Raden Ayu Galihwarit mencoba menenangkan hatinya sendiri. Sementara itu, rakyat Surakarta di hari berikutnya benar-benar menyaksikan keparahan kumpeni dan prajurit Surakarta. Mayor Bilman dimakamkan dengan upacara kebesaran menurut tataran keprajuritan. Namun ternyata di samping Mayor Bilman terdapat beberapa korban yang lain. Mereka yang semula terluka parah, namun ternyata nyawa mereka tidak sempat diselamatkan. Di antara mereka terdapat Letnan Rapis. Sementara itu, dengan upacara keprajuritan pula, beberapa orang prajurit Surakarta yang terbunuh di peperangan pun dimakamkan pula. Nampaknya memang tidak terlalu banyak seperti juga korban di pihak kumpeni. Tetapi ternyata bahwa sebagian dari mereka yang terbunuh di peperangan itu tidak sempat terbawa pada saat pasukan kumpeni dan prajurit Surakarta mengundurkan diri. Rasa-rasanya Surakarta memang berkabung. Rakyat Surakarta yang ingin melibat iring-iringan itu telah berdiri berjajar di pinggir jalan. Berbagai tanggap telah hinggap di hati rakyat Surakarta. Sebagian dari mereka menyesali sikap Pangeran Mangkubumi. Tetapi yang lain menganggap bahwa korban itu adalah wajar sekali, justru karena perjuangan Pangeran Mangkubumi untuk merebut kembali martabat Surakarta di hadapan orang-orang asing itu. Dalam pada itu, di antara rakyat Surakarta yang menyaksikan pemakaman para prajurit termasuk kumpeni dengan upacaranya masing-masing, terdapat seorang petani yang berwajah murung. Tidak seorang pun yang menghiraukan kehadirannya di antara mereka, karena orang itu sama sekali tidak menarik perhatian. Dengan pakaian dan sikap kewajaran seorang petani ia berdiri termangu-mangu. Namun karena iring-iringan korban yang akan dimakamkan masih juga belum lewat, orang itu pun meninggalkan tempatnya, bergeser di belakang jajaran rakyat yang berdiri di pinggir jalan. Ketika seseorang berpaling, maka orang itu berkata di dalam hatinya, orang itu tentu tidak sempat menunggu lebih lama lagi, karena ia harus kembali ke rumahnya yang jauh. Yang lain mengira bahwa orang itu tentu baru saja pergi ke pasar menjual hasil sawahnya. Namun ternyata orang itu membawa sebuah kurungan berisi seekor burung menco yang masih muda. Sebenarnya lah orang itu pun beringsut semakin lama semakin jauh. Kemudian ia telah berbelok ke sebuah lorong kecil dan hilang dari antara orang-orang yang menunggu iring-iringan korban yang akan dimakamkan. Sebagaimana semula, tidak ada orang yang menghiraukan petani yang membawa sebuah kurungan berisi seekor burung menco muda itu. Dalam pada itu, petani yang membawa kurungan itu telah pergi ke istana Sinduratan. Sementara itu, orang-orang yang bertugas mengawasi istana itu nampaknya juga tertarik untuk menyaksikan pemakaman korban perang melawan pasukan Pangeran Mangkubumi itu. Sehingga karena itu, tidak seorang pun yang memperhatikan petani itu kemudian memasuki istana. Bahkan seandainya orang yang mengawasi istana itu melihatnya, maka mereka tidak akan menghiraukan seseorang yang akan menawarkan seekor burung menco kepada Pangeran Sindurata. Sebenarnya lah pada saat itu Pangeran Sindurata tidak berada di istananya. Sebagaimana para pangeran yang lain maka ia telah datang dalam upacara pemakaman korban-korban yang jatuh di peperangan itu. Dalam pada itu, Raden Ayu Galihwarit yang masih saja digelisahkan oleh tugas yang diberikannya kepada Rarawari, tiba-tiba saja terkejut ketika ia melihat seorang petani yang membawa sebuah kurungan dan seekor burung di dalamnya berdiri di pintu Sketheng. Dengan serta-merta maka Raden Ayu Galihwarit itu pun kemudian berkata, "Ayahanda tidak ada di rumah. Aku tidak mengerti apakah ayahanda masih memerlukan seekor burung." Orang itu tidak segera menjawab. Tetapi ia tidak beringsut dari tempatnya. Sehingga karena itu, maka Raden Ayu pun menjadi berdebar-debar. Sekali lagi ia berkata, "Ayahanda tidak ada di rumah, aku tidak mendapat pesan apapun tentang seekor burung."
Tetapi orang yang membawa seekor burung menco dalam kurungan itu masih tetap berdiri di tempatnya, sehingga karena itu Raden Ayu Galihwarit pun menjadi berdebar-debar. Hampir saja ia berteriak memanggil seorang pengawal yang kebetulan ada di belakang. "Apakah Raden Ayu tidak mengenal aku lagi?" bertanya orang yang membawa kurungan dan memakai pakaian petani itu. Raden Ayu Galihwarit mengerutkan keningnya. Wajahnya menjadi tegang. Namun kemudian dengan tergesa-gesa ia berlari menyongsongnya. "Pangeran Mangkubumi," desis Raden Ayu Galihwarit. "Ya," jawab petani itu, "aku datang khusus untuk menemui Raden Ayu." "Marilah pangeran." "Silahkan duduk," Raden Ayu mempersalahkan. "Terima kasih. Jika aku duduk di serambi, maka para pelayan di istana ini akan menjadi heran bahwa Raden Ayu telah menerima tamu seorang petani. Aku selalu menerima juiring, buntal dan arum di serambi ini," jawab Raden Ayu. "Mereka datang sebagai penjual ramuan perawatan tubuh. Mangir dan lulur." "Terima kasih. Waktuku juga tidak terlalu banyak. Aku membawa seekor burung menco. Aku kira Pamanda Pangeran Sindurata akan senang sekali, karena burung menco ini benar-benar seekor burung akan sangat bagus," berkata Pangeran Mangkubumi. "Terima kasih pangeran. Aku akan menyampaikannya kepada ayahanda," jawab Raden Ayu Galihwarit. "Tetapi ada sesuatu yang penting ingin aku sampaikan kepada Raden Ayu. Kami, sepasukan, ingin mengucapkan terima kasih atas pesan Raden Ayu yang dibawa Warih kepada kami," berkata Pangeran Mangkubumi selanjutnya. "Ah," desis Raden Ayu Galihwarit, "aku hanya melakukan kewajibanku sebagai rakyat yang mulai menyadari keadaan diri. Sebenarnya lah apa yang telah Raden Ayu lakukan itu sangat menguntungkan pasukan kami. Jika Warih tidak datang tepat pada waktunya, maka akhir dari pertempuran itu akan sangat berlainan dengan yang ternyata kemudian terjadi. Mungkin kami akan kehilangan sebagian besar kekuatan kami," berkata Pangeran Mangkubumi kemudian. "Hanya itulah yang dapat kami lakukan pangeran," sahut Raden Ayu Galihwarit sambil menundukkan kepalanya. Namun kemudian tiba-tiba saja ia bertanya, "Jadi, Warih telah berada di Gebang?" "Ia telah sampai ke Gebang pada waktunya dengan selamat," jawab Pangeran Mangkubumi. Meskipun Pangeran Mangkubumi mendengar juga laporan tentang perlakuan pengawal Rara Warih yang kemudian justru terbunuh, tetapi Pangeran Mangkubumi sama sekali tidak mengatakannya. Karena hal itu akan dapat mengguncangkan perasaan Raden Ayu Galihwarit. "Syukurlah," desis Raden Ayu, 2 hari 2 malam aku menjadi gelisah. Bukan saja karena Warih, tetapi jika ia gagal mencapai Gebang, maka mungkin akan timbul akibat yang kurang baik bagi pasukan pangeran. Karena itu aku sengaja datang untuk mengucapkan terima kasih," sahut Pangeran Mangkubumi, "namun lebih dari itu, aku ingin memberikan satu peringatan kepadamu." Wajah Raden Ayu Galihwarit menegang. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Peringatan apa pangeran? Apakah aku telah membuat kesalahan?" "Tidak, sama sekali tidak," jawab Pangeran Mangkubumi dengan serta-merta, "tetapi satu peringatan bagi keselamatan Raden Ayu untuk seterusnya." Raden Ayu Galihwarit termangu-mangu. Sementara itu Pangeran Mangkubumi berkata selanjutnya, "Raden Ayu, kegagalan kumpeni yang terakhir ini benar-benar membuat mereka marah. Karena itu, malah mereka akan dengan sungguh-sungguh mencari, siapakah sebenarnya yang telah berkhianat menurut anggapan mereka." "Ya pangeran," berkata Raden Ayu, "agaknya mereka memang mulai mencurigai aku. Di depan rumah ini ada 2 atau 3 orang pengawas yang mengawasi pintu-pintu regol. Mereka tidak ada di tempat sekarang," jawab Pangeran Mangkubumi, "mungkin mereka ingin juga melihat iring-iringan korban yang akan dimakamkan." "Eka." "Oh," Raden Ayu mengangguk-angguk. Namun Raden Ayu, justru karena itu, sebenarnya Raden Ayu masih mempunyai kesempatan. Menurut laporan yang aku terima, kecurigaan itu memang sudah terlalu mengarah. Menurut beberapa orang perwira, orang yang terakhir berhubungan dengan Mayor Bilman selain para perwira dan senapati terpenting di Surakarta adalah Raden Ayu Galihwarit," berkata Pangeran Mangkubumi selanjutnya, "karena itu tidak mustahil bahwa pada satu saat yang dekat, mereka akan benar-benar melakukan satu tindakan yang mengejutkan bagi Raden Ayu." "Tetapi apakah aku masih akan dapat mengelak?" bertanya Raden Ayu. "Karena itu, aku ingin menunjukkan satu jalan," jawab Pangeran Mangkubumi. "Jalan yang mana pangeran?" bertanya Raden Ayu itu pula. "Raden Ayu meninggalkan kota Surakarta," jawab Pangeran Mangkubumi. "Meninggalkan kota?" ulang Raden Ayu dengan kening yang berkerut.
Ya, satu-satunya jalan. Raden Ayu tidak akan dapat bersembunyi di dalam kota. Kemanapun juga, agaknya Raden Ayu akan dapat diketahui oleh Kumpeni, jawab Pangeran Mangkubumi. Karena itu, jika Raden Ayu sependapat, sekarang adalah saatnya. Orang-orang Surakarta menjadi lengah karena mereka ingin melihat korban-korban itu dimakamkan dengan upacara keprajuritan. Sekarang, wajah Raden Ayu menjadi semakin tegang. Tidak ada kesempatan lain. Sebentar lagi Kumpeni akan datang ke istana ini dan mencari keterangan dengan teliti, apakah Raden Ayu tidak terlibat dalam tindak yang mereka anggap pengkhianatan itu, berkata Pangeran Mangkubumi. Lalu, menurut Pangeran, aku harus kemana, bertanya Raden Ayu. Maka para pemimpin Surakarta menyambutnya dengan penuh keprihatinan. Bersambung ke jilid 102. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.